calon mitranya. Yuk kita belajar dari orang yang luar biasa pada sore hari ini ya. Pak Agus Kukar siap belajar. Ya, yuk teman-teman jangan lupa siapkan catatannya ya teman-teman ya. Karena kita akan belajar dari orang yang luar biasa yang sudah sangat berhasil ya di bisnis ini ya. Oke, Kak Mariana Kupang NTT hadir. Oke, luar biasa. Oke, 1 menit lagi, teman-teman. Kak Miftah, halo Kak Miftah, luar biasa nih pejuang devisa dari Taiwan. Ya, semangat ya Kak Miftah. Kak Miftah nih inspirasi sekali ya buat saya ya. Pak Wahyudi Depok hadir. Aduh, Pak Wahyudi juga keren banget nih. Leader juga luar biasa Pak Wahyudi ya. Oke. Oke, ya waktu sudah menunjukkan pukul 16.00. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Mari kita mulai materi sore hari ini ya, presentasi sore hari ini akan dibawakan oleh orang yang sangat luar biasa. Tetapi untuk ini ya ada sebaiknya kita mengawali sore hari kita ini ya, presentasi sore hari ini dengan kita berdoa dulu. Yuk, Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang ada di sore hari ini, kita sejenak menundukkan kepala kita berdoa. Semoga acara sore hari ini berjalan dengan lancar ya tanpa suatu kendala apapun. Ya, kemudian juga kita juga nanti dalam menerima ya sharing dari orang-orang yang luar biasa nanti ya diberikan kemudahan dan insya Allah bermanfaat semuanya buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, yuk mari kita menundukkan kepala sejenak dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam Zoom pada sore hari ini. Ya, baik, saya akan menyapa-nyapa dulu ya leader-leader kita yang ada di sini. Adakah founder kita, founder 001 kita, Dr. Sugeng Riyadi sudah hadirkah beliau? Ya, selamat pagi, siap belajar, Mbak Ireng, Gaspol. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih ya dokter sudah memberikan fasilitas support system yang begitu luar biasa sekali. Yang di belakangnya ini banyak anak-anak muda ya yang luar biasa yang sudah selalu mensupport kita ya, Bapak Ibu Siap. semua. Ya, terima kasih dokter Sugeng ya. Sama-sama, pokoknya kita di sini bertumbuh bersama SGR Team di seluruh Indonesia dan dunia. Siap, terima kasih Dokter Sugeng. Baik, saya juga akan menyapa 002 Indonesia, Coach Hardy. Adakah sudah hadir di sini beliau? Assalamualaikum Coach Hardy. Tidak hadir ya, beliau belum hadir mungkin ya, sedang dalam perjalanan. Oke, baik. Selanjutnya juga saya akan menyapa-nyapa mentor-mentor kita yang ada di luar negeri. Kak Lili dari Itali, apa kabar? Selamat Halo Kak pagi, Ibu Lili. Ireng, luar biasa. Saya sudah siap nih dari tadi. Oke. Kak Saya Rita sudah juga. siap. Iya, Ya, sudah siap Kak nih. Rita Dari tadi Ibu Prancis. belajar Oke. malam ini. Siap, terima kasih Kak Rita. Beliau selalu membersamai kita ya, luar biasa. Terima kasih Kak Lili dan Krita. Ya, beliau ini seperti malaikat tanpa sayap ya beliau ya. Karena tanpa jasa beliau mungkin Likud belum ada di Indonesia. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Lita dan Kak Lili. Semoga Kak Lita dan Kak Lili juga mentor-mentor semua yang ada di sini, Dokter Sugeng, Pak Hardi dan semua yang ada di sini. Semoga sehat selalu ya. Selalu dilimpahkan rizki yang berlimpah. Oke, baik juga saya akan menyapa juga atau memberikan spesial terima kasih juga kepada orang yang luar biasa juga yang menginformasikan kepada saya, yang membawa saya sampai ada di bisnis ini.
Ya, beliau dengan sangat luar biasa sabar sekali menghadapi saya, membimbing saya, mengarahkan saya, kemudian beliau mengcoaching saya apapun ya, beliau hampir setiap hari. Ya, terima kasih Ibu Yulia atas segalanya ya. Beliau juga malaikat tanpa sayap buat saya ya, karena tanpa beliau juga saya mungkin tidak ada pada posisi di sini ya. Juga tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim-tim saya dimanapun tim saya berada ya, tanpa tim-tim teman-teman semuanya juga saya juga tidak mungkin juga berada di hadapan Bapak Ibu semua di sini ya. Baik Bapak Ibu, kita juga akan menyapa semua leader-leader kita ya, leader-leader platinum kita semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, kemudian leader gold ya, leader silver, kemudian leader bronze, dan para affiliate Live Good Indonesia, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada sore hari ini ya. Ya, semoga kita bisa belajar sama-sama ya dengan orang yang pasti luar biasa pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, materi sore hari ini akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa ya, yang berperingkat gold rank Bapak Ibu ya. Ya. Nah, beliau juga nanti juga akan ada 2 testimoni ya dari 2 orang wanita ya yang luar biasa juga pastinya. Ya. Oke, kita langsung saja kepada pemateri kita pada sore hari ini ya. Kita akan siapkan catatan ya teman-teman, pastikan siapkan catatan teman-teman, kita akan belajar bersama-sama ya, karena orang yang membawakan materi pada sore hari ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Beliau seorang gold rank, ya. Beliau juga seorang bapak rumah tangga. Beliau juga seorang pengacara katanya. Tapi bukan pengacara seperti Bu Awi ya, tapi pengacara pengangguran banyak acara katanya. Ya, oke. Beliau juga pernah menjadi seorang leader ya di bisnis MLM produk katanya ya. Beliau juga pada saat melakukan bisnis ini Bapak Ibu ya, beliau sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Beliau melakukan bisnis ini benar-benar berada di titik terendah beliau ya. Karena beliau pada saat itu harus merawat ya almarhumah istri beliau ya, yang pada saat itu sedang sakit ya, cancer stadium akhir ya, tapi beliau pada saat itu kalau untuk rasanya tidak melakukan Live Good sebenarnya banyak sekali alasannya gitu ya, tapi beliau begitu sangat semangat sekali, beliau melakukan ini tanpa kenal ya, berbarengan dengan mengurus ya, merawat belahan jiwanya ya, kemudian juga di satu sisi juga anak beliau ya yang bontot sedang dalam akhir di kuliahnya ya, sampai anaknya tersebut sampai bilang berhenti saja kuliahnya karena tidak kasihan ya, karena sama orang tuanya ya, karena terkait dengan biaya pastinya ya. Luar biasa beliau dengan super tangguh ya, kalau menurut saya beliau menjadi seorang bapak rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga untuk keluarganya ya. Beliau menjaga merawat istri tercinta sampai akhirnya beliau kembali ke pangkuan yang kuasa ya. Tapi setelah ini sudah selesai, beliau dengan sangat semangat sekali beliau melakukan bisnis ini ya. Sudah dibuktikan karena hanya dalam waktu sekian bulan saja beliau sudah mencapai peringkat gold, dan beliau juga sudah memberikan mencetak leader-leader ya, ada 10 leader silver di bawah organisasi beliau, dan juga ada 3 gold. Beliau sedikit lagi sampai di peringkat platinum. Luar biasa teman-teman ya. Tanpa berlama-lama kita panggilkan putra daerah dari Batak ini ya, dengan Bapak. Sebentar. Bantu saya ya teman-teman, bantu saya panggil beliau dengan ketik angka 999. Kita panggilkan Bapak Hebron Sibarani atau biasa disebut dengan Opung. Silakan Opung, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Opung.
Oke, keren banget ya, keren-keren. Kita punya host di sore hari ini, ya Bunda Ireng sudah membuka acara kita di sore hari ini. Salam kenal buat yang baru pertama sekali bergabung. Saya Hebron Sibarani, saya tinggal di Jakarta. Tadi background dari saya sudah disampaikan oleh eh, host kita yang luar biasa itu Bunda Ireng. Jadi sebelum saya sampaikan materi, adalah alangkah baiknya kalau saya juga kembali dulu bercerita tentang awal mula saya bergabung di Litbud ini. Eh, Kondisi yang disampaikan oleh Bunda Ireng tadi itu tuh benar. Kondisi saya waktu pertama sekali bergabung di Litbud, enggaklah baik-baik saja. Bahkan boleh dibilang berada di dalam titik yang terendah. Bukan di titik nol ya, minus malah ya. Karena tadi sudah diceritakan bahwa kondisi dari almarhum istri itu waktu itu memang kondisi yang kritis dan harus dirawat secara intensif, dan mau nggak mau saya harus memberikan perhatian secara all out untuk memberikan apa yang terbaik buat dia kan. Kemudian di saat yang bersamaan saya nggak bisa bekerja, dan juga anak waktu itu masih si bontot saya masih kuliah di semester akhir. Benar kata Bunda Iren tadi, waktu itu sampai ada pengajuan dari anak eh, karena melihat kondisi yang nggak baik ini untuk mengajukan untuk mengundurkan diri. Padahal udah semester terakhir, tapi saya bilang ya tidak, kita maju terus. Ya seiring berjalannya waktu, ya saya memulainya itu dengan tertatih-tatih, tapi punya keyakinan Bapak Ibu bahwa ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa, harus diperjuangkan. Walau pada akhirnya memang istri yang tercinta harus pergi, tapi saya sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa saya perbuat ya. Jadi Bapak Ibu, ya yang hadir di sini, ya saya bercerita ini supaya gini bisa menimbang masing-masing dalam diri kita. Eh, apakah kita ini mempunyai sebuah kerinduan besarkah untuk sebuah perubahan, sama seperti saya, karena saya memiliki kerinduan. Namun sebelum saya sampai ke sana, saya akan sapa dulu para founder kita dan para leader-leader besar kita, ya untuk Bunda Lili dan Karita yang dari Italia dan Perancis ya. Izin Kak. Mantap Selamat. Pak Opung. Lanjut Kak Luar Lili, lanjut Kak biasa. Lili dulu. Iya, luar biasa Opung ya. Maju terus. Iya, selamat pagi Pak Hebron. Oke, siap belajar aku malam ini Pak Hebron. Semangat. Kak Rita dan Kak Lili itu leader kita dari luar negeri. Kak Rita itu di Prancis, Kak Lili itu ada di Itali. Beliau selalu membersamai kita setiap kali Zoom. Ini yang saya suka dari kehadiran mereka beliau ini. Dan informasi ini sampai ke Indonesia juga berawal dari kedua sosok yang luar biasa ini ya. Saya juga akan sapa founder kita ini 001, Dr. Sugeng, izin dok. Selamat pagi, Pak Hebron, idola saya, paling keren, diamond dari Indonesia, siap belajar, semangat. Ya, terima kasih dok. Ini saya kalau sudah lihat dokter ini auranya itu gitu loh, memancarkan sesuatu yang bisa benar-benar memberikan. Semangat, diamond. Untuk 002 kita yang Kos Hardi yang menjadi idola Indonesia sudah hadirkah di room ini? Oh, Opung, ini keren banget ya, pembukaan openingnya luar biasa barusan. Itu energinya, speednya tinggi itu, dalam kalimatnya. Waduh, dahsyat. Gemeteran saya, Opung, lihat speaknya Opung. Luar biasa, Opung. Selalu gaspol tinggi ya. Thank you, Opung, belajar hari ini. Terima kasih Kos. Ini Kos Hardi ini yang betul-betul menginspirasi kita. Thank you juga di kesempatan ini saya sampaikan kepada Kos Hardi yang waktu saya sudah dijenguk waktu saya di rumah sakit. Terima kasih banget loh Kos Hardi. Oke, hati-hati di jalan, sepertinya Kos Hardi lagi di jalan. Oke, izin juga untuk para senior saya, para platinum, ya dikasih kesempatan untuk hari ini menyampaikan materi, sebuah kesempatan yang luar biasa. Semoga para peserta tidak bosan dengan kehadiran saya. Kemudian untuk para teman-teman sama-sama peringkat gold, ya salam hormat, dan peringkat silver yang ada di seluruh Indonesia, para bronze dan para affiliate, dan terutamanya untuk para Bapak Ibu yang pertama sekali bergabung di Zoom nasional ini,
kami mengucapkan selamat datang. Bukanlah sebuah kebetulan Bapak Ibu hadir di ruangan ini. Karena Tuhan punya rencana sesuatu yang baik, yang tentunya bisa menjadi sebuah berita yang baik kepada Bapak Ibu, di mana hari ini kita akan mendengarkan sebuah peluang bisnis, sebuah kesempatan yang mana nanti kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita dengan mengikuti bisnis di Lipgut ini. Oke. Bunda Ireng, apakah sudah terlihat di layar saya punya ini? Sudah. Sudah ya, oke. Tapi sebentar saya mundur dulu. Ini tadi sudah terlanjur terbuka sampai ke depan. Oke. Oke. Ya, mohon maaf sebentar ya, karena tadi saya sudah terlanjur buka, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, ada sebuah informasi. Kalau tadi Bunda Iren sudah sampaikan bahwa informasi itu adalah sebuah kesempatan kita untuk mendapatkan sebuah peluang. Informasi itu, bahwa sukses itu berawal dari informasi. Tentunya di sore hari ini, Bapak Ibu, ada informasi baik yang tentunya ini menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan, di mana kita ada sebuah peluang bisnis yang bisa kita kerjakan, yang bisa menambah income kita, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang sebelum saya sampai ke sana, yang ingin saya sampaikan itu adalah apa yang pertama kita harus menentukan dulu apa yang motivasi kita ini. Motivasi kita mau berbisnis mau ngapain. Supaya jangan salah kaprah, karena banyak sekali yang salah kaprah bergabung di Lipgut, tapi setelah bergabung tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Alasannya itu karena dia tidak memiliki sebuah alasan yang kuat untuk apa bergabung di Lipgut ini. Kalau saya jelaskan sebelum saya bergabung itu, saya memiliki alasan yang kuat. Ya, pertama saya ingin mengalami perubahan hidup supaya ekonomi kami itu bisa mengalami perubahan secara drastis. Kenapa? Kami berada di titik nol, kami berada di titik minus. Nggak ada sesuatu yang bisa saya kerjakan di kondisi yang sangat sulit itu. Dan alasan yang berikutnya, saya juga pengen mengalami kebebasan waktu. Saya juga pengen mengalami sebuah impian berikutnya yang seperti memiliki rumah idaman, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, Bapak Ibu juga harus seperti itu. Kalau nggak memiliki sebuah alasan yang kuat, nanti itu akan menjadi lemah dalam perjalanannya. Karena alasan yang kuat inilah yang akan mendorong saya dan Bapak Ibu untuk mengerjakan bisnis ini, karena kita itu kan punya target sendiri. Alasan masing-masing itu ada yang harus dipunyai. Alasan saya dengan alasan Bapak Ibu akan berbeda tentunya. Ya. Jadi karena ada alasan tadi itu, maka mau nggak mau harus dikerjakan. Artinya begini, menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan impian itu. Kalau misalkan pengen bebas waktu dan pengen banyak uang, harus menjadi sebuah keharusan. Yang pengen pensiun dengan tenang, ini tempatnya. Jadi alasan itu harus ada di setiap kita pribadi. Kalau nggak kita punya alasan, nanti kita menjadi lemah ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita udah punya alasan nih. Kita tanya kembali kepada diri kita. Seberapa besar keinginan kita itu untuk mewujudkan kita punya impian-impian tadi? Seberapa besar kemauan kita untuk mengalami perubahan? Karena kalau ditanya di luar sana, pengen nggak mau berubah, pengen nggak punya penghasilan puluhan juta, pengen nggak punya penghasilan ratusan juta, pengen nggak supaya nanti pensiun bisa dengan tenang. Semua bertanya itu secara umum pengen. Tapi pertanyaannya, berapa kadarnya? Berapa besar keinginan itu? Kalau hanya kadarnya kecil, itu nanti akan menghalangi kita untuk mengejar impian-impian kita. Tapi jadikan itu sebuah keharusan. Mau berubah itu, nggak bisa kita suruh orang untuk mengubah hidup kita. Tetapi kita mengalami perubahan, itu harus dari diri kita sendiri, Bapak. Maka kadar pengen berubahnya itu kita yang tahu.
harus besar ya supaya kita bisa mewujudkan impian-impian itu. Nah, Bapak Ibu, kita ini sudah berada di revolusi di zaman atau di era digital. Kita nggak boleh juga bilang, saya nggak ngerti. Nggak bisa, Bapak Ibu. Semua berubah. Zaman berubah, kita pun harus ikut berubah. Supaya apa? Kita juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Karena apa? Karena perubahan semua sudah berubah kok. Nah, kalau Bapak Ibu lihat orang yang menyadari perubahan ini, ya, seperti Grab misalkan, ketika sudah mengalami perubahan ya, sehingga orang sekarang dengan mau beli makanan pun sudah tinggal di rumah aja orang sudah pesan. Itu loh, mereka menangkap momen itu. Kita hanya dari rumah juga datang ke rumah. Telepon pun seperti itu, sekarang di genggaman kita sudah. Kalau dulu nonton TV, kita harus tungguin di rumah, sekarang di sambil jalan di mobil pun kita sudah bisa nonton TV. Mau nggak mau kita harus mengalami perubahan itu. Nah, Bapak Ibu, gini kabar baiknya gini. Untuk sebuah perubahan itu, yang sekarang sistemnya sudah digital itu, Bapak Ibu tidak perlu merasa kecil hati. Ya, tapi kan Pak saya gaptek nih, saya nggak bisa ngapain, saya juga kurang tahu cara mainkan handphone. Nah, nggak usah khawatir. Seberapa besar kemauan itu dulu yang pertama. Kalau ada kemauan, ada keinginan, pasti ada terbuka jalan. Nah, SGR Academy ada sebuah wadah yang kami siapkan. Ini terutama untuk Bapak Ibu yang pertama sekali bergabung. SGR Academy ini tempat kita belajar, tempat kita berlatih. Di mana ada para leader-leader hebat di sini yang akan mengajari kita tentang bisnis yang akan kita kupas sebentar. Iya, kayak leader agung ya, selalu menyampaikan materi yang luar biasa. Kemudian ada juga leader-leader hebat lainnya, Pak Sidik, Kak Maria, ya, Kos kita, Kos Hardi menyampaikan secara gamblang di sini dan mengajari. Pertanyaannya, kita mau nggak sukses? Kami ada jalan ini loh, kami ada sebuah wadah yang tempat kita belajar, ya. Nah, ini harus kita pahami dulu nih. Ini banyak sekali di luar sana yang tidak menyadari, ya, bekerja cari uang, memang nggak salah. Bekerja di sebuah perusahaan sampai tahunan, nggak ada yang salah di situ. Nah, tapi yang menjadi sebuah pertanyaan, kalau kita bekerja mencari uang, itu disebut active income. Di mana kalau kita nggak bekerja, penghasilan kita, gaji kita pun berhenti. Nah, kan nggak selamanya kita bekerja di sebuah perusahaan. Ada masanya kita akan sampai di masa pensiun, Bapak Ibu. Kalau kita udah pensiun, kan belum tentu juga kita bisa di kehidupan kita bisa berhenti, nggak bisa kan? Tetap kehidupan harus jalan. Nah, apa yang kita udah persiapkan saat kita nanti masuk pensiun itu? Atau jangan sebelum pensiun deh, mungkin kita mengalami gangguan kesehatan, kita berhenti atau karena di PHK, berhenti dari pekerjaan itu, penghasilan pun berhenti. Kan kita punya kewajiban keluarga, anak-anak harus sekolah. Nah, sebelum hal-hal itu terjadi, apa yang sudah kita persiapkan? Ini, makanya ayo kita berbisnis, selama itu kita rasa belum butuh, berbisnis justru di situ. Sambil bekerja membangun sebuah aset. Nah, ini membangun aset. Kenapa? Berbisnis di Leadgood ini sama seperti kita membangun aset. Di mana ketika nanti kita nggak bisa lagi bekerja, aset itu akan menghasilkan uang buat kita. Ini yang banyak tidak disadari oleh orang-orang di luar sana. Tapi saya yakin untuk para peserta di malam hari, ya di sore hari ini, ya bahwa
Anda adalah orang-orang yang luar biasa, sudah meluangkan waktu di room ini, tentunya sama seperti saya yang punya kerinduan untuk punya sebuah aset atau bisnis yang mana kita sedang persiapkan untuk masa pensiun. Nah, membangun aset itu kurang lebih seperti 3 hal ini, ya, membuat usaha, buat pabrik lah. Tapi kan pertanyaannya kan, kalau kita bikin usaha besar itu uang kan, kalau uang kita miliaran sih boleh, itu namanya membangun aset itu. Atau membeli franchise seperti Indomaret atau Alfamart. Lagi-lagi kendalanya kan pasti di uang, Bapak Ibu. Nah, kalau buat kita yang nggak punya uang besar seperti itu, bisa nggak membangun aset? Bisa berpartner usaha dengan sebuah perusahaan yang sistemnya sudah terbentuk, itu ya. Nah, tentunya juga kita bingung. Iya, kan sering seperti itu ya. Kita mau mulai apa ya, usaha apa ya? Kalaupun punya uang 20 juta, 50 juta, 100 juta, kan nggak tanggung itu mau buat usaha apa. Mau mulainya dari mana? Ya, kan kita juga pengen ada sebuah usaha, tapi yang fleksibel gitu loh. Tapi tanpa harus membangun sebuah sistem. Kira-kira ada enggak itu kan? Tidak perlu repot menyediakan perusahaan. Ya, sistemnya itu sudah terbentuk dan produknya pun kita nggak perlu stok. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Dan juga tidak lagi ditanya latar belakang kita dulunya sebagai apa, nggak ditanya. Ya, tapi kita adalah pemilik dari usaha itu. Apa ya? Nggak perlu bangun nggak perlu lagi bangun sistemnya, perusahaannya, nggak stok barang, nggak melihat latar belakang kita. Ada nggak sih? Gitu. Nah, ini loh kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman. Live Good. Nah, Live Good ini sendiri lahir dari Florida, Amerika Serikat 2 tahun yang lalu, tapi sudah ada di 200 negara, Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya jelaskan apa sih, seperti apa. Nah, ini dia. Nah, izin ya Bapak Ibu, kalau sekarang kan banyak orang cari uang sebagai kalau yang memiliki toko online kayak di Shopee, ada juga di luar sana yang cari uang hanya sebagai affiliate, ada juga di luar sana cari uang itu sebagai dropship atau reseller gitu kan. Ada juga di luar sana yang cari uang hanya bermain network. Semua itu bisa. Nah, kabar baik yang ingin saya sampaikan, Live Good ini dipadukan. Ya, dipadukan jadi satu. Ini yang keren. Kita berarti kita bergabung di Live Good ini, kita ini sebagai toko online seperti Shopee. Ya, kita pemilik toko online-nya. Kemudian kita sebagai affiliate-nya juga. Kita juga dropship dan juga digabungkan dengan network. Apa nggak besar ini? Tapi sistemnya sudah terpola. Kenapa? Ini sudah mendunia, Bapak Ibu. Bukan lagi meraba-raba. Karena memang sudah disetting sedemikian rupa, dia sebagai toko online, sebagai affiliate, dropship, dan network. Ini keren banget. Ya, ini keren. Oke. Sebentar. Jadi, bisnis kita ini bisnis yang luar biasa. Ya. Oke. Nah, kita melihat dulu nih. Sponsorisasi dari Live Good ini. Kita kan perlu tahu nih sejarahnya Live Good ini seperti apa, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada bendera Amerika Serikat, tapi di dalam bulatnya itu ada gambar seorang pria namanya Tim Miller. Nah, dari sinilah kita berawal. Fokus di benderanya itu berapa bendera, berapa negara gitu loh. Bukan kucuk-kucuk lahir di Indonesia, tapi dari beberapa negara sampai kepada
Ibu Lili yang tadi saya sapa, yang ada di room ini, beliau di Itali, ya, Ibu Lili dari Itali, tinggal di Itali, kemudian bercerita ke temannya yang juga tadi saya sapa, itu Karita. Karita ini ada di Perancis. Jadi kita ini nggak kusuk-kusuk lahir di Indonesia. Nah, dari Karita ini lahirlah, disampaikanlah berita ini ke Indonesia lewat Dokter Sugeng yang tadi saya sapa, yang ganteng tadi. Nah, beliau namanya Dokter Sugeng, beliau seorang dokter, beliau juga seorang pengajar, praktisi, dosen, juga memiliki usaha di klinik. Tapi lewat beliau yang begitu rendah hati menciptakan support system, ya ini support system beliau yang ciptakan bersama dengan tim yang menjadi wadah kita sekarang untuk belajar. Nah, beliau sekarang berperingkat diamond hanya dengan 3 bulan loh. Kemudian lewat beliau ini sampailah kepada kita semua, dan juga yang dari beliau ini lahir seorang diamond yang tadi pakai topi tadi tuh, yang keren banget itu. Nah, beliau tuh namanya Pak Hardy, yang selalu kita sebut Coach Hardy. Diamond kedua. Nah, di Indonesia sendiri ini baru 1 tahun, tapi sudah melahirkan 2 diamond dan 17 platinum. Ini keren banget ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang luar biasa di mana ini mendunia gitu loh. Nah, Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri ada yang bereokan itu, tampilannya seram banget. Tapi itulah crown diamond kita yang pertama tadi, yang baju merah. Nah, yang sebelah kanan itu sekarang orangnya. Gini, beliau ini saya kasih tahu sedikit buat Bapak Ibu yang belum tahu, seorang tunawisma loh. Seorang pengemis yang hidup di emperan jalan, bahkan pakai kursi roda, sama sekali nggak bernilai. Ya, kalau boleh kita sebut udah sampah masyarakat kan, sebutannya seperti itu, mohon maaf. Nggak bernilai. Tapi setelah mendengar berita dari seseorang tentang Liput, dia langsung tangkap peluang itu, kemudian dia mulai belajar dan mulai action. Lihat ini apa. Tapi yang coba kita fokus pada hasil gini. Ketika bergabung di Liput, di tahun pertama penghasilannya di 2022 baru 2 juta tuh, 2.200.000 per bulan. Kemudian lihat tahun lagi, 1 tahun kemudian di sebelah kanan, 2023, 1 tahun penghasilan beliau 1,2 M per